sini saya Asmawati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bone akan menyampaikan diseminasi guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana di sini ada perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid belajar. Nah, di sini saya punya sedikit permainan. Cobalah buka. Di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Nah, Anda ini sebagai A akan mengepalkan tangan Anda. Nah, di dalam kepalan tangan ini, anggaplah di dalam kepalan ini ada benda berharga di dalamnya. Apakah itu cincin kawin, berlian, kita kepal sekuat-kuatnya. Nah, sementara tugas si B itu teman kita adalah membuka kepalan tangan kita. Apakah si B ini mau membujuk kita, menggombal, menghardik, bahkan bisa mengintimidasi, memarahi dan memberikan sesuatu, apakah itu berupa uang yang sangat banyak sehingga kita mau membuka kepalan tangan ini. Jadi tugas kita adalah masing-masing A dan B mempunyai waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan dengan teman Anda si B. Jadi kita bisa melakukan buka tutup ini, cobalah buka dengan teman duduknya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Dan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Jadi masing-masing apakah kita membuka atau menutup, apa alasan kita. Nah, di sini bisa kita tulis di kertas post-it atau sticky note. Ada yang bersedia menjadi relawan? Pak Sultan. Adalah saya sendiri. Karena kenapa? Karena ada pilihan untuk membuka dan menutup. Saya membuka karena ada negosiasi. Ya, ada negosiasi. Tentu dampak yang harus kita dapatkan adalah dampak positif bagi kita dan bagi si B. Terus yang kedua, apakah Anda B menutup kepalan tangan? Betul. Yang menutup kepalan tangan adalah saya. Karena kenapa? Saya punya hak untuk memilih membuka dan menutup tangan saya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang punya kontrol? Yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan saya adalah saya sendiri. Sehingga untuk menentukan pilihan itu berada di tangan saya. Demikian jawabannya. Jawaban yang sangat luar biasa sekali, kalah dengan jawaban saya. Nah, jadi sesungguhnya di sini adalah posisi kontrol. Nah, di mana di sini? Nah, jawabannya adalah yang memegang posisi kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, atas kepalan tangan apakah kita membuka atau menutup itu terserah kita dan tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang dikatakan tadi teman kita, kebutuhan apa yang kita inginkan, apakah ada nilai positif yang kita dapatkan jika kita membuka ataupun dengan menutup tangan. Jadi di sini ada istilahnya posisi kontrol. Nah,
Jadi di sini sebelumnya ada yang terlewati. Nah, di sini kan menurut KHD bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi. Nah, seperti yang dilakukan tadi bahwa ilusi itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita ini sebagai guru tidak mungkin bisa mengontrol murid karena murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Dia mau membuka ataupun menutup kepalan tangannya itu tergantung anak itu sendiri. Apakah dia mau membuka, dia mau mendengarkan kita atau bagaimana? Nah, tergantung dari kontrolnya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan jadi tidak semua kritik yang kuat itu bisa membuat kita menguatkan karakter, justru membuat kita merasa bersalah. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu siapa? Nah, di sini ada stimulusnya dan teori. Di sini bisa kita lihat di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulusnya. Sementara teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sementara di teori, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara di sini kita berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nanti ini akan kita jabarkan satu-satu. Nah, apa makna disiplin? Nah, di sini nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, disiplin itu artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada kata kunci. Tadi kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi di sini ada disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, jadi maksud dari nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu dalam profil belajar Pancasila, di mana yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini sudah nampak teori kontrol. Nah, jadi semua perilaku memiliki tujuan, di mana di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu adalah motivasi dari luar. Jadi yang kita lakukan tentu ada tujuan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu masih motivasi dari luar. Tetapi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sudah masuk motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah tujuan disiplin yang positif. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan survival atau bertahan hidup, cinta, kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi realitasnya ini kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang memilih cinta, ada yang membutuhkan penguasaan, ada yang membutuhkan kebebasan, kesenangan dan kemampuan bertahan hidup. Nah, contoh kasus di sini, Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jadi ini tergantung lagi dengan 5 kebutuhan dasar. Dan dalam konteks penerapan disiplin positif di sini, jika Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi kebutuhan apa yang berusaha sebenarnya dipenuhi oleh Agus. Nah, jika jawabannya Agus mengatakan, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah survival atau bertahan hidup. Tapi apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia membutuhkan kebutuhan untuk diterima. Dan apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengannya, bisa menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Dia butuh untuk diakui. Dan apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dia kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah hanya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti itu adalah kebutuhannya adalah hanya kesenangan. Nah, jadi itulah 5 kebutuhan dasar yang mungkin kita butuh, kebutuhan kita yang mungkin tidak kita lihat pada diri anak-anak kita. Jadi masing-masing anak itu punya kebutuhan untuk diperhatikan. Nah, 5 selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru sering melakukan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, kadang kita menghukum, posisi membuat merasa bersalah, kadang memposisikan sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Nah, dalam model berpikir ini adalah ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, tapi kontrolnya dari luar. Sementara ini adalah identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya dari dalam.
Nah, jadi di sini motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasil. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, kemudian murid berkata dan dampaknya pada murid. Nah, jadi pada identitas gagal dulu kita lihat, kadang kita menjadi guru yang suka menghukum, suka menghukum. Nah, penghukum itu kadang seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kadang itu murid akan merasa dia lemah. Nah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kadang kita menjadi seorang penghukum. Nah, hasilnya murid itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan bahkan sampai berbohong. Nah, kaitannya murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid itu tidak menganggap dirinya, menganggap gurunya. Nah, dia akan mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua masih identitas gagal, yang itu membuat orang merasa bersalah. Nah, kadang guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu tak seperti itu. Ibu kecewa kamu begini. Nah, kamu seharusnya sudah tahu, tapi kamu belum ini, belum itu. Nah, kadang guru itu membuat anak itu merasa bersalah, sehingga hasilnya adalah dia akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid di sini meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, guru bahwa seakan di sini gurunya saja yang benar. Nah, dan murid itu akan berkata, maafkan saya, dan merasa rendah diri. Nah, ini adalah identitas gagal ya. Jadi semoga kita di sini tidak ada yang melakukan ini. Kemudian yang ketiga dan keempat itu, ini identitasnya berhasil sukses, tapi ini kontrolnya dari luar. Jadi kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman dan pemantau. Nah, bagaimana posisi teman? Nah, di sini guru berkata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Nanti kepala sekolah marah kalau kamu tidak kerjakan. Nah, kadang kita mengatakan kalimat yang seakan mengajak murid itu sebagai teman. Nah, hasilnya murid akan ketergantungan. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, di sini murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Dia akan selalu meminta bantuan kepada kita karena kita sering membantunya. Nah, bagaimana kalau pemantau? Nah, kalau pemantau itu kita kadang menghitung, mengukur kesalahannya. Nah, kamu sudah terlambat sekian kali, kamu sudah tidak mengerjakan PR 6 kali. Nah, kadang kamu sudah melanggar ini sekian. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, siswa ini akan melakukan penyesuaian bila diawasi. Tetapi apabila tidak diawasi, maka siswa ini akan mengulang kembali kesalahannya. Jadi itu identitas keberhasilannya hanya jika dia dipantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, ini manajer ini posisi kontrolnya ini dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita apabila dia melakukan kesalahan. Nah, kita akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini nanti akan muncul pada
segitiga restitusi. Tetapi sebelum ini kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau tidak ada keyakinan kelas kita, nah bagaimana cara kita untuk menanyakan kepada siswa apa yang kita yakini kalau kita belum memiliki keyakinan kelas? Nah di sini kaitannya dengan dunia hasilnya di tim menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, dia akan berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan ini? Bagaimana membuat saya merubah, melakukan sesuatu yang lebih baik lagi? Dan dia akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, di sini kadang muncul pertanyaan, nah siapa yang mengatakan? Nah, jika kita sebagai guru, ini posisi kita sebagai guru, apakah kita ini membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer? Nah, jika kadang kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu sebagai penghukum. Tapi kalau guru sebagai teman, dia akan mengatakan, ayolah lakukan ini demi ibu. Nah jika pemantau, nah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah sedangkan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita bertanya kepada siswa, menemukan kesalahannya sendiri dan menemukan cara memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada peraturan kelas. Nah, jika kita mau membuat suatu keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah menganalisis peraturan kelas yang sudah ada di sekolah kita, kemudian melakukan kesepakatan bersama-sama membuat suatu keyakinan. Nah, jika sudah tercipta keyakinan kelas, kita aplikasikan di sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Dan lingkungan positif itu kita lakukan akan menjadi budaya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip kita buat menjadi keyakinan. Nah, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas, saya rasa di sini sudah ada sekolah yang menerapkannya. Contohnya di Impres 1073 Tanete, saya lihat postingan Ibu Epi, sudah ada keyakinan kelasnya, sudah terbentuk komunitas praktisi di sana. Jadi di sini mungkin saya akan belajar juga untuk membuat komunitas praktisi, bagaimana untuk membangun suatu praktis kita belajar dan akan membentuk suatu keyakinan. Nanti sebulan dari sini kita akan membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita nantinya masing-masing Bapak Ibu di. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya bersifat abstrak. Tetapi keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada kata dilarang membuat sampah sembarangan. Itu bukan kata yang positif. Nah, saya punya contoh, nanti saya tampilkan. Nah, jadi di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini bentuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, kalau dilarang mengganggu orang lain, nah, jadi bentuk keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ini bentuk
membuat kesepakatan kelas yang akan diangkat menjadi keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau sudah membuat kesalahan, dia kembali ke kelompoknya, dia tidak akan merasa malu atau rendah diri. Nah, melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah membuat salah, dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kita bisa bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Setelah itu, kita validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Manajer. Dan di dalam segitiga restitusi ini, kita sebagai manajer harus membuat suatu keyakinan terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada keyakinan di kelas nah kita mungkin kurang tepat menggunakan segitiga restitusi ini. Tadi hasil diseminasi dari budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana keyakinan itu adalah membuat satu kesepakatan yang untuk dilakukan, dikerjakan, dan dipatuhi. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama antara siswa dan guru. Nah, apabila nanti keyakinan kelas kita sudah terbentuk, maka keyakinan itulah yang akan kita jadikan tolok ukur. Jadi kapan kita melanggar keyakinan itu, tentu ada yang namanya konsekuensi. Jadi paham? Paham. Baik, jadi kalau begitu silahkan membuat satu keyakinan pada kertas sticky note-nya. Silakan ditulis apa yang kita yakini. Nah, yang kita tulis itu adalah tentang hal-hal positif yang bisa kita lakukan di sekolah.
sopan santun, berarti saling menghargai, berlaku jujur tempatnya. Tidak boleh bilang tidak membuang sampah. Tidak itu adalah kata negatif. Nah, jadi kita harus menggunakan kata yang positif. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Apalagi datang tepat waktu ya. Bagus sekali datang tepat waktu. Tidak boleh membuka laci guru kecuali diperintah. Nah, itu artinya dia itu disiplin. Nah, oke, ini keyakinan yang sudah kita buat. Mari kita membuat kesepakatan. Ini disetujui semua? Setuju. Ini disetujui tidak? Setuju. Sepakati? Sepakati. Nah, oke. Sekarang saatnya kita untuk penandatanganan hasil kesepakatan kelas. Nilai-nilai yang setelah kita yakini akan kita tanda tangani sebagai bukti bahwa kita telah sepakat dengan apa yang telah kita buat. Yang di bawah. Nah, di sini inilah keyakinan kelas kita yang telah jadi. Nah, di sini ada yang pertama disiplin religius, peduli lingkungan dan toleransi. Ini tadi yang telah kita buat. Ada datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Kita mulai dari arah sini ya, yang rapi di pakai pulpen supaya bisa muat semua 28 orang. Jadi saya mulai dari laki-lakinya dulu, dari sana lagi. Alga, silahkan maju Alga. Sini Ki. Oh ya, dari sini. Supaya di bukunya bisa foto Kak Devi itu. Lagi teman ini kita tuh bawa sini itu bawa kita satu apa pendek dulu nade demikianlah keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Semoga kita bisa mengimplementasikan semua nilai-nilai yang baik ini di dalam sekolah kita, khususnya di dalam kelas kita.